Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini ibadah kita sama dengan awal bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Kita sepenuhnya melaksanakan secara online. Kita tahu bahwa pemerintah telah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat untuk Jawa dan Bali. Kiranya kita sebagai gereja dan sebagai warga bangsa, kita akan taat pada PPKM ini dengan harapan penyebaran COVID yang sangat cepat karena varian Delta dapat ditekan dan kita dapat mengalami masa-masa yang lebih baik lagi. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 35. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, teks yang kita baca ini mengajarkan kepada kita untuk saling peduli seorang akan yang lain sebagai wujud kasih. Berbicara mengenai kasih, maka kasih yang sungguh-sungguh itu akan nyata dalam kepedulian. Ketidakpedulian adalah bukti tidak adanya kasih. Itu sebabnya ketika seseorang tidak mempedulikan seorang yang lain, itu berarti bahwa orang itu tidak mengasihi saudaranya. Bisa saja kita tidak membenci orang lain, tetapi dengan tidak mempedulikan orang lain, sesungguhnya kita tidak mengasihi orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Kita harus mengasihi sesama kita seperti Kristus telah mengasihi kita. Dengan demikian, sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki kepedulian kepada orang lain. Kita harus benar-benar peduli satu sama lain, juga peduli kepada setiap orang, tentunya dalam setiap situasi kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang kita baca,
Kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengasihi jemaat di Tesalonika yang baru saja didirikannya. Kasih Paulus ditunjukkan pada kepeduliannya yang sangat besar. Dan kepedulian itu ditunjukkan dengan keinginannya untuk menjenguk mereka yang disebabkan ada perpisahan pada waktu itu. Paulus mengungkapkan kepeduliannya dengan bahasa yang cukup emosional. Dia berkata beberapa kali, kami tidak dapat tahan lagi. Kami tidak dapat tahan lagi dipisahkan dari kamu. Kami tidak dapat tahan lagi. Kami ingin mengunjungi kamu. Ini perkataan yang sangat dalam, menunjukkan seberapa besar kasih Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan melalui teladan Paulus kita belajar bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, maka akan ada kepedulian yang sangat besar. Dan kepedulian akan dinyatakan dengan kerinduan untuk menjenguk, kerinduan untuk membangun kebersamaan, kerinduan untuk membangun persekutuan, sehingga dalam persekutuan kasih, orang-orang percaya dapat saling menasihati di dalam iman. Orang-orang percaya dapat saling menguatkan hati masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 sampai 20, kita bisa melihat betapa besar kerinduan Rasul Paulus untuk menjenguk jemaat di Tesalonika, untuk tinggal bersama-sama dengan mereka lagi, karena jemaat di Tesalonika telah sangat disayangi oleh Rasul Paulus. Tetapi karena ada alasan yang di luar kendalinya, maka Paulus tidak dapat datang kepada mereka. Itu sebabnya Rasul Paulus mengutus Timotius untuk datang ke Tesalonika, untuk menguatkan hati jemaat di sana, dan untuk menasihati mereka tentang iman mereka. Dan untuk itu Paulus harus tinggal sendiri di Athena. Setelah Timotius kembali kepada Paulus dan melaporkan bahwa keadaan jemaat di sana baik, maka Paulus menulis surat ini. Dia mengungkapkan sukacitanya dan menasihati mereka atas persoalan-persoalan yang sementara mereka hadapi, sebagaimana yang dilaporkan oleh Timotius. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat-ayat ini berkenaan dengan peduli, kita dapat belajar beberapa hal. Mari perhatikan yang pertama. Kalau kita benar-benar memiliki kepedulian satu sama lain, maka kita pasti memiliki keinginan yang kuat, kerinduan yang besar untuk membangun persekutuan bersama. Orang yang sayang itu pasti ingin ketemu. Orang yang peduli itu ingin membangun kebersamaan. Orang yang peduli itu pasti ingin membangun persekutuan. Ini sesuatu yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, menjelma menjadi manusia, diam di antara kita, untuk menyatakan kasih-Nya dan mengerjakan karya keselamatan di atas kayu salib. Sehingga hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Lihat, Allah memberi teladan kepada kita. Tatkala Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu, tetapi Dia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk bersama-sama dengan kita, untuk menyertai kita selama-lamanya. Kasih selalu nyata dalam kepedulian, dan kepedulian itu akan membuahkan kerinduan untuk tinggal bersama-sama, untuk membangun persekutuan bersama-sama. Ini juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yang dicontohkan oleh Rasul Paulus. Coba kita baca lagi ayat yang ke-17 dari 1 Tesalonika pasal yang kedua. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu.
Orang yang peduli ingin membangun persekutuan. Dan keinginan untuk bersekutu itu berasal dari kepedulian yang tulus. Berasal dari kasih yang tulus. Saudara, mengapa terjadi perpisahan antara jemaat di Tesalonika dengan Rasul Paulus? Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 17, kita melihat di sana bahwa kehadiran Paulus di Tesalonika itu mendatangkan keributan yang sangat besar. Musuh-musuh Paulus dibantu dengan penjahat-penjahat para petualang pasar mengadakan keributan, hendak mencelakakan Paulus, Timotius, dan Silas pada waktu itu. Dan itu telah melibatkan Yason, seorang percaya baru di Tesalonika. Karena Yason sempat diseret kepada pengadilan mereka, maka mau tidak mau Paulus harus meninggalkan Tesalonika dengan secepatnya. Dan ini mendatangkan duka cita yang mendalam bagi Rasul Paulus. Menarik sekali saudara, bahwa kata terpisah yang ditulis dalam ayat 17, itu dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan dengan kata orfan. Jadi yatim piatu. Dalam bahasa Yunaninya dituliskan aporpanizo. Artinya menjadikan seseorang itu menjadi yatim piatu. Terpisah di sini dipahami sebagai anak-anak terpisah dari orang tuanya. Orang tua terpisah dari anak-anaknya. Ini adalah satu kata yang menunjukkan betapa sulitnya akibat dari perpisahan itu. Betapa menyakitkannya perpisahan pada waktu itu. Dan Paulus mengatakan dengan jelas bahwa dengan rindu yang besar aku telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Saudara, orang kalau peduli itu ada kerinduan besar untuk bertemu. Ingin melihat, ingin memastikan bahwa keadaan orang yang dikasihinya itu baik. Paulus memberi contoh kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita pasti akan rindu membangun persekutuan. Ada kerinduan yang sangat besar. Saudara, coba baca di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Dituliskan demikian. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Saudara, mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya pandemi dapat segera diatasi dan kita dapat kembali bersekutu bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, perpisahan ini sungguh berat bagi kita karena sebagai tubuh Kristus sesungguhnya kita diciptakan untuk membangun persekutuan, dan kalau kita benar-benar saling mengasihi, kita pasti rindu untuk bersekutu. Paulus berdoa siang malam ingin bertemu, dan mari kita juga berdoa demikian rupa supaya pada akhirnya kita dapat membangun persekutuan kembali dan kita dapat dibangun di dalam iman. Tidak hanya untuk jemaat di Tesalonika, untuk jemaat-jemaat yang lain Paulus juga melakukan hal yang sama. Coba baca dalam Filipi 1 ayat yang ke-8. Filipi 1 ayat yang ke-8. Paulus menulis seperti ini. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Mengapa Paulus rindu? Karena sayang, karena peduli, saudara. Saya yakin kita semua saling merindukan. Saya rindu bersekutu dengan Bapak Ibu saudara sekalian, dan Bapak Ibu juga rindu bersekutu kembali bersama-sama jemaat Tuhan. Tidak hanya kepada jemaat, secara pribadi pun Paulus juga memiliki attitude yang sama. Coba kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 3-4. 2 Timotius 1 ayat 3-4, bahwa kasih menuntun pada kepedulian membuat seseorang ingin membangun persekutuan. Saya baca demikian. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku,
Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Kasih yang tulus dinyatakan dalam kepedulian, dan kepedulian yang sungguh-sungguh menimbulkan keinginan, kerinduan untuk bersekutu, untuk memastikan bahwa keadaan orang-orang yang kita kasihi itu baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas menggambarkan kasih yang sangat luar biasa dari seorang Paulus kepada jemaat. Tapi saya mau juga menunjukkan bahwa jemaat juga memiliki kasih yang sama. Jemaat begitu peduli kepada Rasul Paulus, dan jemaat juga sangat ingin bersekutu dengan Paulus. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25 saat Paulus berjumpa dengan jemaat atau para penatua Efesus. Dan sesudah itu coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 36 sampai 38. Lihat sikap jemaat setelah mendengar Paulus mengatakan bahwa mungkin mereka tidak akan berjumpa lagi dengan Paulus. Saya baca Kisah Rasul pasal 20 ayat 36 sampai 38. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Perpisahan selalu mendatangkan duka cita. Kasih menumbuhkan kepedulian. Kepedulian membangun persekutuan bersama-sama. Mari saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, kita akan peduli seorang akan yang lain. Dan kalau kita peduli, kita akan berusaha untuk membangun persekutuan. Memang saat ini kita harus dipisahkan oleh karena pandemi. Ini kesusahan bagi kita. Karena perpisahan itu selalu mendatangkan duka cita. Tetapi mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk bertemu, sehingga kita bisa dibangun bersama-sama di dalam iman, sehingga kita tetap kuat menghadapi kesusahan ini. Saudara, saya senang sekali karena Paulus menyebut jemaat di Tesalonika itu sebagai saudara-saudara. Coba kembali ke 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-17, perhatikan, tetapi kami saudara-saudara. Perhatikan bahwa setiap orang percaya itu adalah keluarga Allah. Kita adalah saudara seorang akan yang lain. Saat kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus melahirkan kita kembali menjadi anak-anak Allah, dan kita adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Kita adalah keluarga, saudara. Yang namanya keluarga itu ya kumpul gitu ya. Memang ada saatnya berpisah, tetapi namanya keluarga itu kerinduannya kumpul, bersekutu. Memang ada kalanya kita punya anggota keluarga yang tidak suka diajak untuk bersekutu. Saya mau katakan memang tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah telah merancang keluarga sebagai tempat di mana kita dapat diterima apa adanya. Kita diterima sebagaimana siapa kita. Kita diterima bukan karena apa yang telah kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan. Dalam keluarga kita diterima sebagaimana kita ada. Ini yang harus kita pahami. Saudara, bagi saya keluarga adalah tempat yang teraman bagi hidup saya. Kapanpun saya ada di tengah-tengah keluarga, saya dikasihi, saya diterima, saya dihargai, saya ditolong. Dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Mungkin saya melakukan kesalahan, tapi saya anggota keluarga.
Mungkin saya tidak melakukan sesuatu, tetapi saya diterima sebagai keluarga. Saudara, kadang kita punya anak-anak juga tidak selamanya melakukan hal yang baik, tetapi di rumah mereka diterima dengan baik. Itu keluarga, saudara. Ya, jujur kita sedih kalau kita mengingat ada beberapa orang yang menghadiri gereja, setelah kebaktian cepat-cepat pulang, tidak berusaha untuk berinteraksi dengan saudara-saudaranya di dalam Tuhan, tidak berusaha untuk saling mengenal, tidak berusaha untuk membangun persekutuan. Itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya saudara, itu sesuatu yang menyedihkan dan itu tidak menyukakan hati Tuhan. Lalu pertanyaannya, mengapa itu terjadi, saudara? Mengapa ada saja orang-orang yang tidak ingin membangun persekutuan? Saudara, dari ayat-ayat ini tadi kita bisa melihat bahwa iblis itu bekerja untuk menghalangi kita bersekutu. Kita baca ayat yang ke-18, saudara. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Saudara, iblis bekerja dengan kuat untuk menghalangi anak-anak Tuhan membangun persekutuan. Coba ingat berapa banyak gereja yang tidak bisa bersekutu. Setan mencegah orang-orang percaya membangun persekutuan. Karena kalau kita bersekutu, kita menjadi kuat di dalam iman. Kita sangat kuat di dalam pelayanan. Iblis tahu bahwa dia ingin memecah belah kita, menjauhkan kita dari persekutuan. Seperti singa lebih mudah dia memakan mangsa yang kesendirian, demikian setan lebih mudah untuk menghancurkan hidup orang percaya yang jauh dari persekutuan dengan orang percaya yang lain. Saya tidak sedang mengatakan bahwa corona ini pekerjaan setan, karena semua yang terjadi ini dalam kendali Tuhan. Namun demikian ingat saudara, kalau tidak bersekutu kita lemah. Kalau kita hidup sendiri-sendiri, kita menjadi Kristen solo gitu ya. Kalau nyanyi solo bagus saudara, tapi kalau Kristen sendiri, nggak ada yang bangun iman kita, nggak ada yang menguatkan kita, nggak ada yang nopang kita, mudah sekali kita diterkam oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saudara ingat dalam Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita melawan roh-roh jahat di angkasa, penghulu-penghulu jahat di udara. Setan senang kalau kita jauh dari persekutuan, mudah kita dimangsanya. Perhatikan Paulus berkata, karena iblis mencegah. Saudara, jangan biarkan ada sesuatu apapun mencegah kita membangun persekutuan. Itu pekerjaan setan, saudara. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Tapi yang menarik, bagaimana kita bisa tahu bahwa Paulus itu, bahwa setan itu mencegah Paulus untuk datang ke Tesalonika? Kalau saya memperhatikan, saudara, ada beberapa kemungkinan. Mungkin karena Yason telah membuat kesepakatan dengan para penguasa pada waktu itu bahwa sudah kami jamin Paulus nggak akan datang lagi ke Tesalonika. Itu bisa menjadi salah satu sebab Paulus mengatakan iblis mencegah dia untuk tidak bisa datang ke Tesalonika. Itu pekerjaan setan, saudara. Karena Tuhan maunya kita bersekutu. Ya, jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Kita ini tubuh tidak boleh terpisah-pisah. Kemudian kemungkinan juga karena kesehatan Paulus. Ingat saudara, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 Paulus berkata bahwa ada duri di dalam dagingnya. Coba kita lihat 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Ya. Ditulis seperti ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri.
Ini berbicara mengenai kesehatan Paulus karena dia kurang sehat, dia tidak bisa melakukan perjalanan ke Tesalonika. Namun demikian yang penting bagi kita saudara, bahwa setan, iblis berusaha untuk menghancurkan persekutuan orang-orang percaya. Kita tahu bahwa sekalipun kuasa-kuasa kegelapan dapat menghancurkan hidup anak-anak Tuhan, tetapi setan ada dalam kendali Tuhan. Ingat kisah Ayub. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, maka tidak mungkin setan bisa berbuat sesuatu kepada Ayub. Ayub diizinkan untuk setan diizinkan untuk mencobai Ayub, tetapi tidak diizinkan untuk mengambil nyawanya. Saudara, menarik sekali di dalam Daniel pasal 10 ayat 2-14 ketika Daniel berdoa untuk meminta pengertian, maka malaikat utusan Tuhan tertahan oleh penguasa-penguasa raja-raja pada waktu itu. Penguasa raja-raja Persia, Babel dan lain sebagainya. Baru ketika Mikael datang terjadi peperangan, maka utusan Tuhan ini bisa datang kepada Daniel untuk memberikan pengertian. Saudara, terkadang Tuhan mengizinkan iblis untuk menentang kita atau menghalangi jalan kita. Mungkin seperti Paulus supaya membuat kita rendah hati. Seperti Daniel supaya kita lebih banyak berdoa dan menunggu Tuhan di dalam doa-doa kita. Tetapi yang harus kita perhatikan, ingat saudara, setan berusaha memisahkan kita, menjauhkan kita, supaya dia dapat menggoda kita, mencoba kita saat kita lemah dan kita meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Yesus. Lalu apa pentingnya lagi saudara untuk persekutuan ini? Karena buah dari persekutuan itu adalah sukacita yang melimpah di hadirat Tuhan pada saat kedatangannya kembali. Coba baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus? Di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Buah dari persekutuan adalah sukacita di hadapan Tuhan saat kedatangannya. Dan sukacita kita bukan sesuatu yang lain. Sukacita adalah Tuhan dan sukacita kita adalah sesama orang percaya. Kita akan bergembira di hadapan Tuhan tatkala kita saling melihat, saling menemukan, kita berbahagia bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Amin. Itu pentingnya persekutuan. Mahkota kita adalah satu sama yang lain. Jemaat semua mahkota saya, dan saya mahkota dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kegembiraan yang luar biasa di dalam kerajaan sorga. Ini tujuan kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar di sini bahwa Yesus akan datang kembali secara jasmani untuk menjemput kita, dan Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Baca Roma pasal 2 ayat yang ke-6. Roma pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Apa yang kita lihat, saudara? Kalau kita membangun persekutuan, kita bertumbuh bersama-sama di dalam iman, kita akan menerima upah dari Tuhan. Keselamatan adalah kasih karunia, ya. Keselamatan hanya oleh iman, ya. Tetapi Tuhan memberi upah bagi kita. Ingat kata Paulus,
Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jerih payah apa? Membangun persekutuan, bertumbuh bersama-sama di dalam iman, melayani bersama-sama. Kita akan menerima upah yang besar dari Tuhan. Semua persekutuan kita, pelayanan kita tidak akan pernah sia-sia. Makanya saudara, kalau kita sungguh-sungguh saling mengasihi, kita akan saling mempedulikan. Dan kalau kita peduli, mari kita berdoa supaya pandemi dapat segera berakhir. Kita berusaha hidup tertib, sehingga kita akan dapat berjumpa lagi untuk saling menguatkan hati kita dan dibangun di dalam iman secara bersama-sama. Itu sebabnya Paulus hidup dalam perspektif kekekalan, saudara. Kalau kita bersekutu itu tujuannya bukan untuk hidup sekarang, tetapi untuk kekekalan nanti. Kita tidak mau berlari dalam perlombaan dan kita mengalami kegagalan di sana. Coba lihat Filipi 2 ayat 16. Filipi pasal 2 ayat yang ke-16 ditulis seperti ini. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kita berlomba, kita bersekutu, kita beribadah, kita melayani. Dan kita tidak mau itu percuma, saudara. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ini ayat yang sangat penting bagi kita. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari saudara, kalau kita saling mengasihi, kita peduli seorang akan yang lain, dan mari kita berusaha untuk membangun persekutuan, supaya di dalamnya kita dibangun di dalam iman, bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita menerima upah yang besar saat kedatangannya kembali. Jadi intinya apa saudara? Kita harus peduli satu sama lain. Kita harus berusaha membangun persekutuan dengan sungguh-sungguh. Dan inti kebersamaan bukan untuk hal-hal duniawi, tetapi untuk hal-hal rohani. Saling menguatkan hati, saling menyemangati di dalam iman, saling mendorong dalam pelayanan, bekerja bersama-sama melayani Tuhan. Sehingga pada akhirnya jerih payah kita tidak sia-sia. Kita mau mendengar perkataan Tuhan kita yang agung itu, sabaslah hei hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang saya mau sampaikan adalah bahwa kalau kita benar-benar saling mempedulikan, kita akan bersatu untuk saling menguatkan hati dan menasihati di dalam iman. Saya baca lagi dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Kalau kita sama-sama saling mempedulikan, kita akan berusaha untuk bersekutu untuk apa? Untuk dikuatkan hati kita, untuk dinasehati iman kita, untuk dibangun kepercayaan kita kepada Tuhan.
Dan ini adalah satu hal yang mahal harganya, saudara. Untuk bersekutu bagi Paulus itu mahal harganya. Kenapa mahal? Karena Paulus harus rela ditinggalkan seorang diri di Athena oleh Timotius, dan kemungkinan Silas dia pergi ke tempat lain. Untuk mengetahui keadaan jemaat di Tesalonika, Paulus harus rela ditinggalkan sendiri, seorang yang sudah tua. Ada duri dalam dagingnya. Dia mengesampingkan kenyamanannya untuk kepentingan jemaat. Ini harga yang sangat-sangat mahal. Bagi Paulus, Timotius adalah rekan sepelayanan, orang-orang yang bekerja untuk Allah, kita membaca di sana. Tetapi Paulus merelakan Timotius pergi ke Tesalonika untuk kebaikan jemaat Tesalonika. Saudara, membangun persekutuan, mempedulikan orang lain seringkali penuh pengorbanan. Kalau kita tidak punya semangat untuk berkorban, kita nggak akan mau menanggung resiko seperti Paulus seperti ini, saudara. Betapa pentingnya pelayanan Timotius bagi Paulus. Tetapi demi kepentingan jemaat, Paulus melepaskan Timotius. Saudara, ada banyak hal yang harus kita korbankan untuk membangun persekutuan. Tapi itu harga yang harus kita bayar. Saudara, ya aturan di gereja kita yang baru terpapar COVID harus swab PCR misalkan, itu harga yang harus dibayar. Ya harus tertib, harus didisinfektan, harus cuci tangan, harus diukur suhu badannya. Kita harus menggunakan masker yang cukup, masker yang baik. Orang yang tidak mau membayar harga itu ya nggak bisa bersekutu. Paulus melepaskan kenyamanannya. Dia butuh pelayanan Timotius untuk dirinya, tetapi demi melihat keadaan jemaat di Tesalonika, maka Paulus melepaskan Timotius. Saudara, ada banyak harga yang harus kita bayar untuk bersekutu. Seperti saat ini, ya, kita bersekutu secara online. Kita harus menyiapkan pulsa, waktu yang baik dan sungguh-sungguh. Kalau perlu tutup rumah, tidak terima tamu dari jam sekian sampai jam sekian supaya tidak terganggu. Tapi itu harga yang harus dibayar. Dan nanti kalau saat sudah mulai kita bisa berkumpul lagi, ada banyak harga yang harus kita bayar. Tetapi itulah harga sebuah persekutuan. Bukti kasih, bukti kepedulian kita satu sama lain. Nah, berikutnya saudara, bahwa area utama yang dibangun dalam persekutuan kita adalah dikuatkan hati dan dibangun di dalam iman. Ya, perhatikan ayat yang kedua lagi dari 1 Tesalonika pasal 3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Iman harus dibangun. Saudara, iman adalah iman yang kita butuhkan untuk menjadi pengikut Kristus. Iman yang kita butuhkan untuk Kristus bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi dalam konteks ini adalah iman yang kita butuhkan untuk menghadapi kesusahan-kesusahan yang kita hadapi selama kita hidup di atas muka bumi ini. Iman begitu penting bagi kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya dalam persekutuan, firman diberitakan supaya iman kita bertumbuh. Kita harus hidup dengan iman, sebab tanpa iman tidak ada sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Iman sangat dibutuhkan. Makanya saudara, kita harus membangun persekutuan untuk terus-menerus dibangun di dalam iman. Melalui pengajaran firman Allah, melalui pelayanan bersama-sama. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pekerjaan setan yang seringkali mau menghancurkan iman kita.
Paulus juga mengingatkan dalam ayat-ayat ini bahwa pencobaan adalah penghalang terbesar untuk kita dapat dikuatkan dan dibangun di dalam iman. Coba kita baca ayat 3 sampai ayat yang kelima dari 1 Tesalonika pasal 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku dikhawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Saudara, hati-hati dengan pencobaan, karena iblis itu menggoda kita supaya kita kehilangan iman kita, supaya kita meninggalkan Tuhan dan kita tidak dapat menghadapi kesusahan-kesusahan ini. Menarik sekali bahwa Paulus mengajar orang percaya baru di Tesalonika tentang kesusahan-kesusahan, saudara. Tentang mengharapkan kesusahan. Paulus telah mengatakan bahwa kamu akan mengalami kesusahan. Ada banyak Injil palsu yang mengatakan ikut Tuhan bebas dari penderitaan, ikut Tuhan selalu sehat, ikut Tuhan sukses, ikut Tuhan berhasil. Padahal itu adalah tipu muslihat iblis. Ingat ketika Tuhan Yesus dicobai, dibawa ke atas bukit untuk melihat kekayaan dunia ini. Kalau engkau menyembah aku berikan semua ini, kata iblis. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau. Sebab hanya kepada Tuhan saja kita harus menyembah dan memujinya. Justru apa yang menjadi sumber pencobaan menjadi promosi gereja. Itu satu kesalahan besar. Justru kita harus memberitakan bahwa akan ada kesusahan di depan dan kita harus dapat menghadapi kesusahan dengan tepat supaya iman kita tidak goyang. Supaya tidak ada yang meninggalkan Tuhan karena kesusahan-kesusahan ini. Banyak orang yang dicekokin dengan teologi kemakmuran, ketika ada penderitaan sedikit, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan angkat masalah, katanya Tuhan penyembuh, katanya Tuhan pemberi berkat. Kenapa saya sakit? Kenapa saya mengalami persoalan ini? Lalu mereka meninggalkan Tuhan. Tapi Yesus mengingatkan kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 20 dia berkata, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ada penderitaan mengikut Tuhan. Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ada penderitaan, ada kesusahan ke depan, saudara. Dan kita harus dapat menangani setiap penderitaan itu dengan sebaik-baiknya agar iman kita tetap teguh, kita tidak goyang, kita tetap ada di dalam Tuhan. Saudara, ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ketika benih itu tumbuh, maka akan ada penderitaan, ada kesusahan. Ketika kesusahan melanda dan orang tidak dapat menangani kesusahannya, maka tumbuhan itu akan mati. Demikian juga kita harus paham, bahaya dari tidak bertumbuh di dalam iman adalah ketika kita menghadapi kesusahan. Saat ini kita menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19. Ada varian baru, varian Delta. Dampaknya luar biasa dalam semua aspek kehidupan kita. Kalau tidak tahan, saudara, kita bisa meninggalkan iman. Makanya, mari kita mau bersekutu. Sementara memang kita online, tapi ketika ada waktu, kesempatan bersekutu, jangan hanya mengunci diri di rumah. Bayar harga, saling berjumpa, saling menghibur, saling menguatkan, saling membangun dalam iman. Supaya kita dapat kuat menghadapi kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih kepedulian itu memiliki kekuatan yang sangat besar.
Jika tidak ada orang yang mengasihi kita, jika tidak ada orang yang memperdulikan kita, maka kita akan benar-benar sendirian. Dan itu keadaan yang sangat-sangat sukar. Memang kita diperintahkan untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara jiwa kita. Tetapi ingat saudara, Tuhan membangun tubuh Kristus. Kita ditempatkan dalam keluarga Allah supaya kita saling mengasihi, supaya kita saling mempedulikan. Dan jika kita saling mempedulikan, supaya kita saling berusaha untuk membangun persekutuan. Dan di dalam persekutuan itu kita dibangun bersama-sama dalam iman, menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan menaikkan satu pujian untuk menyambut firman dengan doa. Melayani.